Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ida Ayu Ketut Astiti Manuaba. Saya mengajar di SMA Katolik Kesuma Mataram NTB, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bidang studi ekonomi di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. NIM 22100123 dengan nomor peserta UKG 201900723 Hari ini, Jumat 9 Desember 2022, saya melaksanakan UKIN video pembelajaran dengan materi Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa di kelas 12 IPS A. Mohon saran dari Bapak Ibu penguji kepada saya untuk pembelajaran berikutnya agar bisa lebih baik dan memberikan kemajuan kepada peserta didik kami. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Aduh, mana ini semangatnya sudah lemas ini, padahal baru mulai pelajaran ya. Selamat siang anak-anak. Pelajaran ekonomi hari ini, mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan doa. Ya, ada yang membantu guru? Oke. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimari. Berdoa selesai. Terima kasih, Rian. Nah, sebelum guru lanjutkan, ada yang tidak hadir? Ada. Niko. Ya. Niko. Wajar, Bu. Oh iya, wajar. Dia sakit kan? Itu aja? Ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran ekonomi khususnya di akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya, ada kan yang harus diingat di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Jauh banget. Kerja, apa lagi? Laporan keuangan kerja. Penyesuaian. Iya. Oke, ada yang bilang obat tugi tadi, siapa bilang obat tugi? Iya, itu salah satu jenis Bu, ada yang bilang obat teori. Aduh, jauh banget obat teorinya. Siapa? Masih ingat siapa bilang obat teori? Oke, ya. Nah, kita lanjutkan materi hari ini dengan materi yang baru, yakni di penutupan siklus akuntansi. Ya, jadi akuntansi kemarin setelah ada siklusnya, yakni ada 3 tahapan. Masih ingat ya? Tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, kemudian tahap apa lagi satu? Laporan. Pelaporan. Nah, sekarang kita tutup siklus itu ya di tahap penutupan hari ini ya, penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa.
Ini yang akan kita pelajari hari ini. 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Khususnya kita akan fokus ke materi jurnal penutup. Oke? Ya. Nah, nanti di saat pembelajaran, nanti kegiatan hari ini adalah nanti kita akan guru kasih pengantar dulu untuk kalian apa itu jurnal penutup. Nah, kemudian kalian akan melakukan diskusi, ya. Jadi kalian akan berdiskusi memecahkan satu masalah, ya, memecahkan satu masalah dalam sebuah kelompok. Nanti guru akan bagi kelompok dan kalian akan presentasi, ya. Yang kegiatan pembelajaran hari ini, oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yakni mengidentifikasi pengertian jurnal penutup. Jadi apa sih itu jurnal penutup? Kemudian yang kedua akan menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam jurnal penutup. Yang ketiga, menyusun jurnal penutup akhir periode akuntansi. Dan yang keempat adalah menganalisis hasil dari penyusunan jurnal penutup. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya? Oke, sebelum guru lanjutkan, ya. Jadi sebelum guru lanjutkan ke jurnal penutup, kalian kan masih ingat nih sebelumnya di materi sebelumnya itu adalah laporan keuangan, ya, dari tempat kerja menjadi laporan keuangan, ya. Nah, itu di laporan keuangan itu merupakan laporan hasil, kan? Laporan hasil perusahaan atau keuangan, hasil operasionalnya seperti apa, ya, yang diperoleh, ya, dari hasil laba ruginya, yang mengalami keuntungan kah atau mengalami kerugian kah. Kemudian bagaimana perubahan modalnya, apakah bertambah atau kan berkurang modalnya, dan yang terakhir adalah laporan neraca yang menggambarkan posisi neraca atau 3 akun real yang sebenarnya. Nah, ibu lanjutkan. Apakah kamu tahu? Jadi saldo akun yang terdapat dalam laporan laba rugi itu merupakan saldo sementara, ya, atau kadang disebut juga saldo nominal, saldo sementara. Nah, sehingga saldo tersebut tidak dapat dipesertakan atau dipindahkan ke pelaporan akuntansi selanjutnya pada periode selanjutnya, ya, nggak bisa. Oke. Nah, jadi saldo-saldo pada laporan laba rugi dan perubahan ekuitas harus ditutup atau dinolkan. Ya. Jadi karena sudah dia dilaporkan sebagai laba atau sebagai rugi, ya, maka nanti harus ditutup karena nanti laba atau ruginya itu akan dimasukkan ke penambahan modal, ya, di laporan perubahan modal. Maka pendapatan dan beban tidak bisa dilaporkan kembali di periode selanjutnya, harus dinolkan. Oke? Nah, guru lanjutkan. Apakah kamu tahu? Jadi saldo akun yang terdapat dalam laporan laba rugi itu merupakan saldo sementara, ya, atau kadang disebut juga saldo nominal, saldo sementara. Nah, sehingga saldo tersebut tidak dapat dipesertakan atau dipindahkan ke pelaporan akuntansi selanjutnya pada periode selanjutnya, ya, nggak bisa. Oke? Nah, jadi saldo pada laporan laba rugi dan perubahan ekuitas harus ditutup dan atau dinolkan. Jadi karena sudah dia dilaporkan sebagai laba atau sebagai rugi, ya, maka nanti harus ditutup karena nanti laba atau ruginya itu akan dimasukkan ke penambahan modal, ya, di laporan perubahan modal. Maka pendapatan dan beban tidak bisa dilaporkan kembali di periode selanjutnya. Oke? Jadi itulah tujuan kita mempelajari jurnal penutup ini. Nah, jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laporan laba rugi dan akun prime, ya, dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi itu tujuan membuat jurnal penutup. Di samping itu tujuannya adalah yang pertama tadi membuat nol, kemudian agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi modalnya itu akan bertambah atau berkurang dari perubahan laba atau rugi. Kemudian memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal
tujuannya adalah menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau yang real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan. Ya, jadi seperti itu tujuan dari kita membuat jurnal penutup. Oke, paham ya? Ada yang masih mau ditanyakan? Adakah? Nah, kita lanjut ke mana? Langkah-langkah. Kita lanjutkan ke langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama, langkah yang pertama adalah memindahkan saldo akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan memindahkan posisi beban ke kredit. Ya. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah memindahkan saldo akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Dengan gimana caranya? Mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba. Jadi dibalik posisinya. Ya. Yang ketiga juga, saldo akun ikhtisar laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan. Jadi kalau ini kan perusahaan jasa, nanti kita lihat dari mana sumbernya laba ruginya, dari laporan laba rugi. Hasil laba atau hasil rugi itu akan dijadikan ikhtisar, ya, kemudian akan ditutup dengan modal. Jadi akun tandingannya adalah modal. Dan yang terakhir adalah saldo akun private yang dipindahkan ke akun modal. Jadi ditutup dengan modal. Jadi akun tandingan untuk private adalah, ya, private awalnya posisinya di debit atau di kredit? Nanti kita buat jurnal penutupnya posisinya akan berlawanan. Kita tutup di sebelah kredit. Jadi gitu ya. Nah, demikian untuk langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Biar lebih jelasnya lagi, kalian akan memperjelas jurnal penutup ini dalam suatu diskusi kelompok. Ya? Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Ya, Bu. Ya, Gimana bentuk jurnal penutup itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi perbedaannya jurnal penutup itu apa sih? Ya, dengan bentuknya, dengan kata kerja. Nah, untuk jurnal penutup sendiri itu bentuknya masih sama seperti jurnal umum. Ya, jadi yang namanya jurnal itu bentuknya masih sama, sama seperti jurnal. Ada berapa kolom? Masih ada yang ingat jurnal? Saya. 5. Ada yang bilang 7. Oke. Ini jurnal apa? Jurnal penutup ini. Debit kredit ada 5, ada yang bilang 7. Debit kredit. Tanggal, nomor akun, ref, debit kredit. Ya. Tanggal, nomor akun, ref, debit kredit. 5. Dari mana bisa gitu aja? Bentuk jurnal penutup itu sama seperti jurnal umum. Jadi ada keterangan apa? Jadi bentuknya ini sama seperti jurnal umum, jurnal penyesuaian, ya. Nah, maka jurnal penutup pun sama bentuknya. Paham ya? Gimana Bu Trian? Oke, Bu. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita akan mendiskusikan biar lebih jelas lagi dalam sebuah kelompok. Silakan dulu minta para pemegang pangkat tertinggi bisa untuk minta Brian Aditya dan Alan ya, Alan kemarin Brian sudah digeser posisinya. Alan, kemudian Arvin, kemudian Metri dan satu jangan lanjut satu. Nah, jadi sekarang kalian akan memilih kelompoknya masing-masing berdasarkan ini adalah ketuanya kalian masing-masing.
kabupaten. Sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang saatnya kalian membuktikan ya, dan membagi hasil diskusi kalian. Oke, sudah? Sekarang kita akan membahas masalah yang pertama. Masalah yang pertama, siapakah yang ingin presentasi atau membagikan hasil diskusinya? Aku ada yang mau. Oke, kelompok Hasan. Oke, silakan kelompok Hasan. Maju semua. Oke, jadi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada 31 Januari 2020, kalau Nafisa memperoleh pendapatan sewa sebesar 12.600 dan pendapatan jasa dia 2 kali lipat dari pendapatan sewa. Jadi kita pendapatan jasa ini 2 kali lipat dari pendapatan sewa ini 12.600 dikali 2 hasilnya segini. Nah, terus pada akhir periode akuntansi telah diperhitungkan total beban sebesar 55% dari total pendapatan yang diperoleh. Jadi beban itu 55% dikali 25.200 kita 860. Kemudian yang paling akhir ini ada modal sama ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini dicari dari 25 juta di 200 ditambah 12.600, itu hasilnya 37.800 dikurang sama 13.860, hasilnya segini. Saya mau nanya tentang penulisan di tabelnya, jadi sulit dibaca mana dari Oke, terima kasih. Nanti kami Oke, baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok utang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Jadi kita tadi dulu mencatat bagaimana berdasarkan ke dalam jurnal umum. Seperti yang kita tahu, jurnal penutup seperti yang kita tahu, jurnal yang ditutup itu akun yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, modal dan beban. Jadi jurnal penutup yang pertama itu pendapatan jasa sebesar 12.900 di bagian debit. Kemudian ada ikhtisar laba rugi sebesar 12.900
bagian B. Kemudian akun yang disebut yang kedua adalah beban. Ini ada akun beban gaji karyawan sebesar 4.500, beban iklan sebesar 400.000, beban perlengkapan sebesar 2.600, dan beban listrik KNR sebesar 1.850, dan ditutup dengan irisan bagi dari total semua beban yaitu 9.350.000 di bagian ini. Kemudian ada irisan tambah rugi sebesar 3.550 di bagian debit dan nilai modal sebesar 3.550.000 Lalu modal sebesar 100.000 di debit dan dapat 100.000 di debit. Cukup sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Mungkin jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin koreksi di bagian kreditnya aja ya. Oh iya, nah, baik, nanti kami koreksi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok modal ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Jadi soalnya itu persewaan Cemerlang per 28 Februari 2021 mencatat pendapatan usaha sebesar 65 juta, beban sewa ruko 4 juta, beban gaji 6 juta, dan beban transportasi 3 juta. Bagaimanakah pencatatan ke dalam jurnal umum? Ini dia pencatatannya akan dijelaskan oleh Menko. Regulasi ini pendapatan usaha dan ditutup oleh besaran pembayaran di sebelah kiri dan semua beban ini jumlah dan ditutup oleh kita laba dan modal ini yaitu ini hasilnya itu adalah dari pengurangan pendapatan usaha dengan beban. Jadi hasilnya 32 Kemudian ada yang menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Oke, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang semuanya. Iya. Jadi kami dari kelompok pendapatan ini yang beranggotakan ada 5 orang dengan 1 ketua, admin. Oke, langsung aja kita ke soal. Rama bakal membacakan soal kami. Jadi pada kelompok hari ini kami melakukan soal yaitu masalah lembah yang dimana pada soal itu ada soalnya pada 31 Desember 2021 perusahaan transportasi selamat mencatat total pendapatan sebesar 550.000 dan total beban sebesar 100.000. Untuk pendapatan akan dijelaskan oleh Alvin. Jadi seperti di soalnya dibilang perusahaan pada 31 Desember 2021 perusahaan transportasi selamat mencatat total pendapatan sebesar 550.000. Jadi pendapatan yang didapat itu sebesar 550.000. Jadi di sini kita tulisnya pendapatan, kemudian pendapatan itu ditulis di kolom debit. Nah, itu ada irisan baru isi besar, laba rugi. Nah, itu kita itu sebagai perubahan. Nah, perubahan itu kita dan irisan laba rugi. Untuk di bagian nomor 3 di sini kita hitung akunnya akun modal. Akun modalnya itu dari mana cara kita bisa akun modal? Kita itu tambah 350 ini dengan 210 ini, jadi hasilnya 360 di akun modal di bagian debit dan sebesar laba ruginya di bagian debit sebesar 360 juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau nambahin? Saya mau bertanya. Nanti kalau jelas. Saya mau bertanya. Itu akun modal yang itu bukannya hasil dari pengurangan. Pengurangan pendapatan dan beban. Oh iya benar. Salah satu biaya. Jadi mungkin hasilnya yang benar itu sebesar 340. Jadi yang dari itu dikurang. Iya, yang benar dikurang. Koreksi Yang mana ini? yang bagian akhir. Yang sama kayak bagi BB tadi, yang modal sedikit. Iya, tapi kamu nanti pengucapannya
ya, berarti yang di ijazah laboratorium yang di atas. Siap. Ya. Siap. Jadi berarti ya. Terima kasih atas responnya teman-teman. Sekian, terima kasih. Teman-teman, jadi kami dari kelompok coba presentasikan hasil diskusi kami yang baru kita pada Jadi saya bakal bacain soalnya dulu ya. Bahwa berdasarkan pada data yang ada di kertas, diketahui jumlah ijazah laba rugi ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini pada tanggal 31 Desember 2019 pendapatan jasa ditutup oleh ijazah laba rugi. Pendapatan jasa ada di debit dengan 8.437.500, dengan ijazah laba ruginya ada di kredit dengan 8.437.500. Jadi yang akun penutup yang kedua itu ada akun beban. Di beban gajinya ada 1.200.000, beban kemudian ada 695.000, beban lainnya ada 525.000, beban administrasi dan umumnya ada 825.000. Jadi yang ketiga di sini ada laba rugi, itu dia masih di debit itu 2.212.500, terus ada modalnya di sini ada 2.212.500. Lalu di sini yang modalnya masuk ke debit itu 450, terus ada prime itu masuk ke kredit itu 450. Nah, Jadi sekian dari kami. Terima kasih. ada yang bertanya? Ya. Jadi gini. Nah, Nah, setelah berdiskusi tadi, jadi sudah bagus banget ya, tidak usah memberikan koreksi yang mana seharusnya yang benar posisinya, jumlahnya yang mana yang benar, kemudian akunnya yang mana yang ditutup ya. Jadi sudah bagus. Nah, sekarang untuk lebih mengetahui apakah pemahaman kalian tentang materi hari ini sudah bisa diserap dengan baik ya, maka guru akan memberikan sedikit quiz ya di akhir pelajaran hari ini ya. Tapi sebelum itu silakan kembali ke posisinya masing-masing.
yang bisa menyimpulkan? Jadi jurnal penutup itu gunanya untuk mengenalkan akun-akun menggunakan. Untuk menemukan akun-akun menggunakan. Oke. Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua? Ya, ada akun pendapatan, akun modal, kemudian kemudian Oke? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana nih perasaan kalian? Happy, capek-capek. Nah, oke. Sekarang kalau kalian dibandingkan ini skala dari 1 sampai 5, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Kita mulai dari kelompok ini. Bagaimana pembelajaran atau perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? 1 sampai 5. Berapa ayo? Berapa? 5. Oke. Kelompok ini berapa? 4. Oke. Kelompok ini? 5. Kelompok ini berapa? 5. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut pembelajaran ekonomi selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan nanti dikerjakan latihan di halaman untuk jurnal tutup ya. Oh iya. Nah, di buku yang kasih ini. Ya. Di halaman 89. Jadi bagian A dan bagian B juga. Bagiannya dan bagiannya. Siap. Kita akan Oke? Oke. Apa? Ya, selanjutnya kita lanjutkan setelah tadi ya. Ya.